pada akhir tahun 1967 hingga beberapa bulan setelahnya, menjadi masa-masa mencekam bagi warga keturunan Tionghoa. Di Kalimantan bagian utara dan barat, terjadi pengusiran dan pembantaian massal. Ribuan orang peranakan Tionghoa tewas, puluhan ribu orang terpaksa mengungsi, dan tak sedikit yang mengungsi pun meregang nyawa. Jauh sebelum peristiwa kelam itu, sebelum wilayah yang dekat dengan perbatasan Malaysia ini tercemar dengan aroma politik, warga Dayak dan kaum peranakan Tionghoa hidup damai dan berdampingan. Bahkan kedua etnis berbeda tersebut sudah menjalin ikatan persaudaraan yang kuat. Namun semua itu berubah. Hubungan harmonis antara warga Dayak dan Tionghoa itu sirna setelah terjadinya gerakan 30 September tahun 1965. Citra Presiden Soekarno merosot karena dianggap membela Partai Komunis Indonesia atau PKI. Di sisi lain pengaruh Soeharto kian menguat dan menyerukan pembersihan total terhadap mereka yang dituding terlibat gerakan tersebut. Gelombang politisasi yang panas di tingkat nasional akhirnya sampai juga ke Kalimantan bagian utara, atau yang dulu masih termasuk wilayah Kalimantan Barat. Akhirnya berbuah peristiwa yang kelam dalam sejarah Indonesia, peristiwa pembantaian Mangkuk Merah. Pihak tentara disinyalir berada di balik peristiwa yang terjadi pada tahun 1967 itu. Sejak awal dekade tahun 1960-an, Presiden Soekarno mulai mengobarkan semangat ganyang Malaysia karena negeri jiran yang dianggap antek Inggris, berambisi membentuk Federasi Malaysia. Sebagian besar warga Kalimantan Utara, terutama dari kalangan peranakan Tionghoa yang tinggal di dekat perbatasan, turut menolak keras rencana Federasi Malaysia. Presiden Soekarno kemudian mengirimkan salah seorang menteri negara di Kabinet Dwi Kora I. Menteri negara itu adalah tak lain Ui Cutat. Ia dikirimkan ke perbatasan utara Kalimantan untuk menggalang kekuatan dalam rangka kampanye ganyang Malaysia. Ui Cutat yang kebetulan juga keturunan Cina memperoleh sambutan meriah dari masyarakat setempat. Buah hasil kunjungan Ui Cutat maka dibentuklah Barisan Sukarela atas izin pemerintah pusat. Organisasi Barisan Sukarela banyak diminati warga. Pihak yang bergabung bukan saja warga Kalimantan Utara, melainkan pula para pemuda dari Singapura, Brunei Darussalam, bahkan dari Malaysia yang tidak setuju dengan rencana pembentukan Federasi Malaysia. Barisan Sukarela atau gerilyawan yang dibentuk antara lain Pasukan Rakyat Kalimantan Utara atau PARAKUT yang dikombinasikan dengan Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak PGRS pada tahun 1964 yang anggotanya memang didominasi oleh orang-orang keturunan Tionghoa yang tinggal di negara-negara serumpun itu untuk persiapan menghadapi Malaysia. Angkatan Perang Indonesia mendirikan pangkalan militer utama di Kalimantan Barat. Wilayahnya antara lain Sambas, Bengkayang, Ledo, Sanggau Ledo, Utusibau, dan kota-kota perbatasan lainnya. Daerah-daerah itu dijadikan sebagai tempat berkumpulnya para sukarelawan yang akan dilatih oleh instruktur militer Indonesia dan tinggal di kamp-kamp pelatihan di kawasan perbatasan Kalimantan Barat serta Kalimantan Utara. PGRS atau PARAKUT tampaknya memang dipersiapkan khusus untuk perang melawan negara tetangga. Namun kampanye kontra Malaysia pada akhirnya justru menguap. Memanasnya situasi dalam negeri Indonesia seiring terjadinya peristiwa G30S tahun 1965 membuat Soekarno berada di ujung tanduk. Angin politik pun berganti arah. Kubu komunis yang semula bergerak leluasa menjadi terjepit dan mendapati masa-masa paling suram. Soeharto yang berhasil mengendalikan kuasa mengerahkan seluruh jejaring negara untuk mengganyang Pi sampai ke akar-akarnya. PGRS atau PARAKUT pun kena imbasnya, dan para militer yang mulai meninggalkan Soekarno mendapat momen tepat untuk menggerakkan massa Dayak membasmi PGRS PARAKUT, termasuk ribuan peranakan Tionghoa yang sebenarnya tidak terkait atau bahkan tidak tahu menahu atas persoalan ini. PGRS PARAKUT yang sebelumnya dibentuk atas izin Soekarno menyasar militer Indonesia lantaran terus diburu dengan tudingan pro-komunis. Kemudian pertengahan Juli tahun 1967, kaum gerilyawan menyerbu lapangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara di Singkawang dan Sanggau Ledo, Kalimantan Barat. Menurut catatan Indonesia Merdeka terbitan Sekretariat Negara,
Serangan tersebut menewaskan 4 orang anggota militer. Selain itu 154 pucuk senjata dan amunisi TNI juga berhasil direbut. Namun upaya militer untuk membalas para gerilyawan mengalami kesulitan karena terbatasnya pihak militer setempat dalam persenjataan maupun jumlah personel. Di sisi lain pihak gerilyawan PGRS atau Paraku mendapatkan bantuan dari kaum pedagang di pedalaman. Pemerintah pusat yang kala itu berada dalam kendali Soeharto pun bereaksi. Ancaman PGRS Paraku yang diduga berbaur dengan kelompok komunis dirasa sudah amat mengkhawatirkan, sehingga diputuskan segera pengiriman pasukan bantuan. Setidaknya ada 9 kesatuan militer yang diperbantukan untuk membasmi PGRS Paraku dalam rangkaian operasi sapu bersih. Setelah itu kondisi mulai mengarah kepada ancaman konflik SIRA. Terjadi pembunuhan orang Dayak yang belum diketahui pelakunya di daerah Ledo, Seluas, Pahauman, Bengkayang, dan hampir di seluruh wilayah yang terdapat komunitas etnis Cina. Situasi ini dimanfaatkan oleh pihak militer untuk menjadikan PGRS Paraku sebagai tersangka pelaku pembunuhan. Masyarakat Dayak yang sudah telanjur murka kemudian bertekad untuk membalas dendam dengan dukungan penuh dari Tentara Nasional Indonesia yang juga menghendaki pembasmian gerilyawan PGRS atau Paraku, sehingga tragedi berdarah yang dikenal sebagai peristiwa Mangkuk Merah akhirnya terjadi. Memanasnya relasi masyarakat Dayak dengan warga keturunan Tionghoa di Kalimantan bagian utara dan barat dimanfaatkan betul oleh aparat. Para militer pun meminta dukungan dari mantan gubernur Kalimantan Barat, sekaligus tokoh yang sangat disegani oleh masyarakat Dayak. Tak lain ialah Johannes Chrysostomus Ufaan. Orang-orang Dayak diimbau ikut berpartisipasi bersama tentara untuk menumpas PGRS Paraku. Para militer melakukan propaganda dengan menyebarkan isu bahwa orang-orang komunis tidak menyukai sistem adat Dayak. Para panglima dari kalangan orang Dayak direkrut dengan dalih PGRS Paraku akan menguasai Kalimantan Barat. Disebutkan pula bahwa para pemuka Dayak diprovokasi dan ditanamkan pengertian bahwa PGRS Paraku adalah komunis yang tidak beragama, dan orang Dayak tidak bisa hidup bersama-sama dengan komunis. PGRS Paraku disebut sebagai Cina Sarawak yang ingin memecah belah keamanan wilayah Indonesia melalui siaran radio Republik Indonesia atau RRI di Pontianak pada 21 September tahun 1967. Johannes Chrysostomus Ufaan mengultimatum kepada warga peranakan Cina untuk meninggalkan wilayahnya dan pindah ke kota kecamatan terdekat di luar persoalan intrik politik yang sangat mungkin terjadi kala itu. Masyarakat Dayak di sana sudah sangat tersulut tradisi Mangkuk Merah yang merupakan simbol dimulainya perang dalam tradisi Dayak pun disiapkan. Mangkuk Merah dipakai untuk media persatuan suku Dayak bila merasa kedaulatannya dalam bahaya besar. Panglima suku biasanya mengeluarkan mangkuk merah yang berisi arang, daun juan, bulu ayam, dan darah babi untuk didarkan dari kampung ke kampung secara cepat, dan akhirnya terjadi perburuan warga Tionghoa di Kalimantan bagian barat dan utara. Pasukan Dayak menyisir satu demi satu wilayah permukiman warga peranakan Tionghoa, salah satunya pada akhir Oktober 1967 yang menyasar wilayah Anjungan, Mandor, dan Menjalin. Gerakan Mangkuk Merah berubah menjadi sentimen rasial dengan mengidentikan etnis Tionghoa sebagai anggota PGRS Paraku. Masyarakat dari etnis Tionghoa tanpa pandang bulu menjadi korban dari gerakan demonstrasi ini. Pada 14 November tahun 1967 bergabung sejumlah subsuku Dayak lainnya dari pedalaman. Aksi kekerasan pun semakin besar. Mereka bertindak di luar kontrol, mereka membunuh, bahkan dikabarkan juga memakan bagian tubuh korban-korban mereka. Kekerasan mencapai puncaknya pada November tahun 1967. Para penyerang dengan senjata berburu mulai membunuh orang-orang keturunan Tionghoa dan membakar harta bendanya. Toko-toko Cina dibakar dan mayat-mayat korban dibariskan di jalan. Menurut riset Superman, peristiwa Mangkuk Merah diperkirakan secara langsung menewaskan 2.000 sampai 3.000 orang. Namun dampaknya secara tidak langsung diperkirakan lebih besar lagi karena terjadinya gelombang warga peranakan Cina yang mengungsi
Awalnya para pria berniat tetap tinggal, tapi pada akhirnya mereka terpaksa ikut mengungsi. Sementara kaum perempuan dan anak-anak melarikan diri atau bersembunyi dari penyerangan di berbagai tempat. Diperkirakan antara 50.000 sampai 80.000 orang Tionghoa bergerak menuju pesisir Kalimantan Barat, yakni ke Pontianak dan Singkawang. Lebih dari 5.000 orang pengungsi tewas karena masalah kesehatan, kebersihan, dan kekurangan pangan, baik dalam perjalanan maupun meninggal dunia di tempat pengungsian. Belum lagi yang mengalami trauma hingga kini. Setelah puluhan tahun berlalu, pelanggaran hak asasi manusia di Kalimantan bagian barat dan utara yang tergolong amat berat itu belum terungkap sepenuhnya. Peristiwa Mangkuk Merah pada tahun 1967 menambah daftar panjang tragedi kemanusiaan bernuansa politis dan SARA yang pernah terjadi di Indonesia.